jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda di edisi khusus di bulan perdamaian ini. Kalau minggu lalu kita mendengar kisah Wayan dan seorang profil perdamaian dari Bali, maka pada kali ini kami telah menyiapkan cerita tentang bangkitnya Aceh pasca tsunami. Setiap tanggal 26 Desember, masyarakat Aceh selalu memperingati kejadian tsunami yang melanda pesisir barat dan utara Aceh 9 tahun lalu. Semua bagian yang terkena tsunami hancur total dan rusak parah. Jumlah korban meninggal dunia dari Provinsi Aceh diperkirakan sekitar 174.000 jiwa. Bencana tsunami 26 Desember 2004 itu termasuk dalam kategori 10 bencana terbesar abad ini. Karenanya, bagi masyarakat Aceh, kenangan itu tak terlupakan dan meninggalkan trauma di dalam hati. Namun masyarakat Aceh tetap berusaha bangkit. Kenangan ada untuk mengingatkan kuasa pencipta. Tetapi semangat juga tak kalah kuat untuk membangun kembali kejayaan Aceh. Sudah masyarakat Aceh berjuang membangun diri, menegakkan tekad dan cita-cita di atas puing-puing tsunami, membangkitkan kembali kejayaan bumi Serambi Mekah yang sejati. Abdullah El Bahar, 65 tahun, adalah seorang pensiunan pegawai negeri. Setelah 7 tahun, ia tinggal di Jalan Cinta Kasih Barat 6, nomor 14, Panterik, Banda Aceh. Dulunya, Abdullah memiliki hobi memancing di laut. Saat terjadi gempa menjelang tsunami, ia sedang memancing. Beruntung, ia segera pulang. Ia lalu mengajak istri dan ke-6 anaknya mengungsi. Mereka semua selamat. Hanya rumah dan harta benda yang tidak dapat diselamatkan. Sejak saat itu, ia berhenti dari hobi lamanya dan memilih menekuni usaha batu hias sejak 7 tahun terakhir. Abdullah sadar potensi alam begitu kayanya berlimpah di negeri Aceh. Seperti ini batu lumut, tapi kalau dibilang gio itu kan dari bahasa Chinese, ya kan? Tapi kalau di sini dibilang batu lumut ini. Ini dari mana, Pak? Ini dari Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya. Bahkan ini batu-batu ini yang seperti gio ini kan, gio anggur, gio yang bagus-bagus itu yang hijau itu dikirim ke permintaan dari Rawa Bening di Jatinegara kan. Perumahan Cinta Kasih Panterik, Banda Aceh adalah perumahan cinta kasih ketiga yang dibangun oleh Yayasan Buddha Seci pada pertengahan tahun 2005. Pembangunan perumahan cinta kasih di Aceh dilaksanakan menurut perjanjian nota kesepahaman antara pemerintah setempat dan Yayasan Buddha Seci pada 11 Juli 2005. Setelah peletakan batu pertama 24 September 2005, secara bertahap perumahan ini mulai ditempati pada akhir tahun 2005. Selain di Panterik, perumahan serupa juga dibangun Yayasan Seci di daerah Nehen, Aceh Besar, dan Melaboh, Aceh Barat. Selain rumah, di Kompleks Cinta Kasih Panterik juga terdapat berbagai sarana umum, termasuk sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMP, sesuai wajib belajar 9 tahun. Mahasiswa 288. Latar belakang kita ada anak kurang mampu, ada anak yatim piatu, dan rata-rata anak yang bermasalah, orang tuanya yang berpisah, pendekatan sama anak individu itu dulu. Kemudian nanti kami panggil orang tua anak bermasalah, kita nanti bermusyawarah bagaimana ke depan anak ini. Kalau memang bisa kami tanggulangi, kami istilahnya gini, kalau kami
tetap dia di sini, tapi kalau tidak bisa nanti kita kembalikan kepada orang tua dia. Mungkin di sekolah lain tidak diterima, kami melihatnya supaya anak ini ke depan lebih baik lagi, kami membina dengan semampu kami. Di dekat gedung sekolah, terdapat balai masyarakat yang berfungsi sebagai gedung serbaguna. Di sore hari atau di hari libur, warga memanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Tua, muda, dan juga anak-anak. Tarian ini adalah tari Rapai Geleng yang biasa dipentaskan kaum laki-laki. Rapai Geleng berasal dari wilayah Aceh Selatan dan mulai dikembangkan pada tahun 1965. Gerakannya melambangkan sikap keseragaman dalam hal kerjasama, kebersamaan, dan kekompakan. Fungsinya menanamkan nilai moral kepada masyarakat dan menjelaskan cara hidup sosial dalam masyarakat. Diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gedung ini menjadi salah satu sarana tempat pendidikan budaya dan penanaman budi pekerti bagi anak-anak Aceh. Sebagian dari anak-anak ini masih berusia antara 1 hingga 3 tahun saat terjadi tsunami 26 Desember 2004 lalu. Pelatih mereka adalah Zahriani, guru SMP yang tinggal di Jalan Cinta Kasih Timur 7, nomor 8, Perumahan Panterik ini. Saya sejak SMA memang penari, ya, juga pernah jadi pelatih. Mereka itu banyak sekali yang ingin menari di sini ya. Memang semangatnya luar biasa di sini anak-anak. Apa mungkin karena memang ada bakat yang tidak tersalurkan mereka, jadi disinilah tempatnya mereka untuk berlatih dan ingin menampilkan apa yang mereka ada. Tari lampuan yang dimaksud Zahriani adalah tari ranup lampuan. Ranup lampuan secara harfiah berarti sirih di dalam cerana. Tarian upacara adat ini berasal dari Banda Aceh dan mulai berkembang sejak tahun 1959. Tari ini biasa digunakan untuk menyambut dan menerima tamu sebagai tanda penghormatan. Sesuai hukum adat laut di Aceh, setiap tanggal 25, 26, dan 27 Desember, nelayan tidak melaut. Mereka turut memperingati bencana tsunami. Setiap tanggal 26 Desember, seluruh warga memperingati momentum reflektif yang paling luas pengaruhnya bagi masyarakat Aceh. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya, baik pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Kota Banda Aceh memilih untuk memperingatinya secara bersama. Banyak rangkaian acara yang dilakukan untuk memperingati 9 tahun tsunami Aceh. Di antaranya, zikir dan doa bersama di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, yang dihadiri lebih dari 3.000 orang yang berasal dari Aceh, provinsi lain, dan bahkan negara lain. Dan dengan kesabaran, dengan kesyukuran dari masyarakat dan kami semua masyarakat Aceh, tentu terus Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kami menjalankan roda kehidupan di Banda Aceh ini. Tetapi saat ini memang kami juga sedang dilanda tsunami moral. Artinya walaupun kami sedang berbenah kota ini baik, tetapi moralitas masyarakat tidak seluruhnya sebagaimana harapan kami, terutama generasi muda kami. Tapi kami terus akan berjuang untuk bagaimana agar mereka juga bisa benar-benar paham bagaimana kondisi tsunami, bagaimana mereka juga betul-betul harus memperbaiki diri agar para syuhada itu tidak kecewa. Kita perbaiki dari sisi pendidikan, tatanan sosial masyarakat dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita terus akan bisa bangkit, bisa berbenah diri untuk bisa bagaimana Aceh ini menjadi sebuah kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang rahmatan lil alamin, yang bisa hidup dengan bahagia, bisa menghargai perbedaan, bisa berpartisipasi secara aktif di dalam membangun kota.
Salah satu visi pemerintah Banda Aceh itu yaitu hidup berdampingan dengan saling menghargai perbedaan. Walaupun di Aceh syariat Islam diterapkan secara tegas bagi pemeluk agama Islam, umat beragama lain tetap dapat hidup dan tinggal di Aceh dengan aman dan damai. Tidak hanya di masjid atau balai rakyat, peringatan 9 tahun bencana tsunami dan upacara doa bagi para korban bencana tersebut juga dilakukan pemeluk agama lain di kota Banda Aceh, termasuk umat Katolik. Secara khusus, peringatan dan doa itu diadakan tepat setiap tanggal 26 Desember atau sehari setelah Hari Raya Natal. Serentak selama 2 malam berturut-turut, seluruh masjid ataupun musola di seluruh wilayah Aceh penuh dengan warga yang berzikir, berdoa, dan mengadakan tausiah untuk mengenang, mendoakan korban, dan memperingati bencana tsunami yang melanda di akhir 2004 itu. Tak ketinggalan pula warga komplek perumahan Cinta Kasih di Masjid Komplek Panterik. Tapi kalau yang tidak kena itu tidak mengalami, mungkin sepele. Tapi kalau ibu sangat trauma. Gitu. Tapi orang sini rata-rata trauma. Waktu kejadian itu memang lagi ngerasain benar-benar ya? Bukan ngerasain lagi. Memang lihat gitu, lihat air, kepala air saya yang lihat itu, kepala air lewat atap rumah hitam. Pada tanggal 26 itu memang tanggal sejarah bagi warga Aceh, tidak terlupakan. Jadi masing-masing sudah tahu ini tanggal 26 memang sangat-sangat berduka. Geser sudut, nanti Epi nggak bisa naik. Kalau trauma bagi pribadi saya sendiri itu tidak bisa terlupakan. Setiap tanggal 26 itu memang sudah tertulis di benak saya, di hati saya, ini tanggal-tanggal musibah yang tidak terlupakan. Sri Mulyati adalah salah satu dari 720 warga komplek perumahan Cinta Kasih Panterik. Ia mengaku mengalami trauma mendalam, tapi tidak menyerah pada nasib. Ia kehilangan suaminya, Ali Amran, pada saat terjadinya tsunami. Ia berjuang membesarkan ketiga anaknya seorang diri dengan pernah menjadi tenaga cleaning service di sebuah kantor, buruh cuci dan gosok, dan beragam pekerjaan lain. Sampai akhirnya kini menjadi pedagang makanan di sekitar gedung SMPN 14 Panterik. Kalau itu suatu teguran bagi manusia, istilahnya banyak-banyaklah kita berbuat baik, dan hidup ini kita manfaatkan untuk yang berbuat baik, karena ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Sedikit-sedikit waktu berjalan, dengan sedikit-sedikit pula kita hilang trauma, terutama sekali trauma tadi ya. Jadi kita tidak terpuruk dengan keadaan yang telah terjadi. Kita harus bangkit, belajar di lingkungan kita, terutama sekali kita belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Anak bungsunya, Intan Nurjanah, yang berusia sekitar 2 tahun saat diterjang tsunami, kini duduk di kelas 5 SD. Anak keduanya, Ardiansah, tinggal bersama saudaranya di tempat lain dan duduk di kelas 3 SMA. Sementara Suci Lestari, anak pertamanya, kini telah berusia 21 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta di Hotel Kuta Alam, Banda Aceh. Pada saat tinggal di tenda pengungsian di Janto, Aceh Besar, Suci baru berusia 12 tahun. Namun disitulah ia pertama kali berkenalan dan mengembangkan dirinya dalam aktivitas membela hak-hak anak. Hati-hati ya. Karena aktivitas dan keberaniannya, Suci pernah dinobatkan sebagai pemimpin muda Indonesia 2008 dan menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia dan Badan PBB untuk Perlindungan Anak UNICEF. Sejak tahun 2008, keluarga Sri Mulyati tinggal di perumahan Cinta Kasih Panterik.
Hati mereka cukup tenang karena saat ini mereka sudah mendapat surat sertifikat hak guna bangunan. Melihat lingkungan awalnya yang cukup gersang, dalam 5 tahun ini, Sri telah mengubah lingkungan rumahnya menjadi sejuk dan teduh. Itu semua ia lakukan untuk mensyukuri berkah, menghargai alam, dan mendidik anak-anaknya cinta lingkungan. Itu udah berapa tahun ini Bu? Kalau ini udah berapa tahun ya, karena dari biji ibu tanam udah 5 tahun. 5 tahun. Karena di sini dulu tinggalnya panas sekali, gersang. Karena apa tuh nggak usah kan kita petik buahnya untuk penghijauan dulu, supaya teduh, supaya nyaman. Tidak hanya tanaman, ia juga mengumpulkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Ibu kumpul satu bisa dijual ya, 1 kilo 500. Kalau goni beras ini 1 biji 100 rupiah. 100 rupiah dikalikan 30 lembar sudah berapa? Udah lepas juga jajan anak kita. Perjuangan Sri Mulyati adalah gambaran perjuangan masyarakat Aceh yang bertekad bangkit dari trauma dan bencana. Kenangan kedahsyatan tsunami tidak terlupakan, tetapi pembangunan dan kemajuan juga tetap dilaksanakan. Peristiwa tsunami yang diyakini sebagai lukisan kekuasaan Tuhan membuat umat di Aceh berusaha memaknai peristiwa itu dalam kehidupan yang reflektif. Berbagai tanda bukti dan saksi bisu otentik peristiwa tsunami di berbagai sudut kota tetap dipertahankan. Contohnya perahu di atas rumah di Lampulo yang telah menyelamatkan 59 orang. Dan juga rumah tsunami Ibtu Dewa Adrian di Jalan Raya Ulele. Situs lain yang menunjukkan kedahsyatan tsunami yang juga turut mengingatkan orang akan kuasa pencipta adalah kapal apung PLTD di daerah Ulele. Pada tahun 2003, Aceh mengalami krisis listrik. Maka sebuah kapal pembangkit listrik tenaga diesel berbobot 2.600 ton diperbantukan dari Kalimantan Barat. Dan kapal itu berlabuh di pelabuhan Ulele. Dia posisinya di pelabuhan Ulele, nyuplai arusnya ke darat untuk Kota Madia sama Aceh Besar. Ulele ke sini berapa kilometer? Kurang lebih 5 kilo dengan Syaratnya 5 kilometer ya? dengan bobot kapal ini 2.600 ton. Ini di kawasan pemukiman penduduk. Di kawasan ini banyak rumah penduduk, kurang lebih 53 kalau nggak salah. Apa di bawahnya ini juga ada rumah? Di bawah ini ada 2 rumah tertimpa. Di bawah kapalnya? Iya, itu rumah ibu sebelah kanan ini, rumah anaknya ini, termasuk sisanya gerasi rumah tertimpa kena dari kapal ini. Panjang kapal mencapai 63 meter dan luas 1.600 meter persegi. Dulunya, kapal ini dapat menghasilkan 10,5 megawatt listrik. Karena tidak dapat dibawa kembali ke pantai, kapal apung ini menjadi salah satu museum. Di tempat ini juga dibangun tugu gelombang waktu dan puing. Tugu bertuliskan nama-nama dusun di sekitar situs kapal apung dan nama-nama korban di setiap dusun. Pada peristiwa tsunami itu, Munizar juga kehilangan istrinya yang tengah hamil 4 bulan, ibu dan sanak saudaranya. Dusun yang berdirinya kapal ini termasuk salah satu korban ibu saya. Nama ibu saya ada di sini nih, Anzawiyah nih. Ini Anzawiyah nih ibu saya ini. Ini kakak saya Murniati. Ini keponakan saya Pipit. Jadi ini korban di dusun inilah yang
Dusun yang berdiri kapal ada 171 jiwa. Kalau relief ini melukiskan kondisi waktu tsunami di masing-masing tempat di kawasan Banda Aceh. Ini seperti kawasan ini di persimpangan Sungai Blangcut. Jadi jalan masuk utama ke kampung ini dulu kondisinya kayak gini lah. Kapal apung PLTD ini menjadi salah satu situs utama yang mengingatkan orang akan peristiwa tsunami. Dari atas tempat inilah orang dapat melihat hampir seluruh kota Banda Aceh dan pesisir pantainya. Dari atas kapal inilah orang dapat mengagumi keindahan Aceh sekaligus memaklumi kuasa Sang Khalik. Dari atas kapal inilah orang dapat melihat bagaimana seluruh wilayah membangun diri, bagaimana setiap sudut kota kini bangkit kembali. Dari atas kapal inilah orang dapat melihat bahwa Aceh yang baru, Aceh yang damai, kini bergerak maju. Yang pertama mungkin ketika hari kedua setelah tsunami itu, Aceh itu dikenal dunia gitu. Di mata dunia seluruhnya ke Aceh. Ya, kemudian yang kedua ya di masyarakat sendiri, artinya apa? Artinya kembali memikirkan tentang bagaimana ada membangun kembali struktur sosial yang baru gitu. Begitu juga yang yang paling anugerah paling besar adalah perdamaian. Tsunami 26 Desember 2004 meninggalkan jejak di tanah Rencong dan di hati setiap insan yang merasakan kedahsyatannya. 9 tahun sudah peristiwa itu menjadi sejarah. Geliat dan semangat masyarakat Aceh adalah salah satu nilai yang menentukan kebangkitan Aceh. Namun juga cinta kasih berbagai pihak bagi umat dan bumi Nangroe Aceh Darussalam memegang peran yang tak kalah penting. Tidak hanya warga di komplek Cita Kasih Panterik, setiap warga Aceh di pesisir barat dan utara rata-rata memiliki kenangan tersendiri tentang peristiwa tsunami. Mereka kini menjalani hidup untuk membangun kembali Aceh. Namun pengalaman akan dahsyatnya kejadian alam itu membuat mereka tetap insyaf akan kuasa pencipta. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirim SMS ke 08777 407 3799 atau ke website The ITV dan media sosial The ITV. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal The Eye mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, salam perdamaian dan sampai jumpa.